sesi tanggapan dan kesimpulan. Oke, yuk langsung saja kita mulai. Teks eksposisi pengertiannya. Teks eksposisi adalah teks yang berisi penjelasan atau paparan informasi dan pendapat yang bertujuan memberikan pengetahuan kepada pembaca atau pendengar secara logis dan faktual. Jadi, teks eksposisi adalah paparan informasi yang di dalamnya terdapat pendapat yang memberikan informasi kepada pendengar dan pembaca menggunakan logis dan faktual dengan kenyataan di dunia nyata, seperti artikel, opini, atau tulisan ilmiah. Ada yang tahu opini itu apa? Tidak. Opini adalah pendapat. Saya kasih contoh. Semisal ada berita tentang banjir. Nah, pendapatnya banjir menurut saya disebabkan karena manusia sendiri. Nah, itu adalah opini. Sudah pada paham? Sudah. Oke, kita lanjut. Tujuan teks eksposisi. Ada yang tahu tujuannya apa? Tidak. Nah, tujuannya adalah memberi informasi atau pengetahuan tentang suatu topik. Jadi, memberikan informasi tentang suatu topik dengan benar dan nyata, tidak mengada-ngada, dan menyampaikan pendapat yang disertai alasan yang logis. Apabila kita ingin menyampaikan pendapat, kita harus menggunakan pendapat yang benar atau logis. Yang ketiga, meyakinkan pembaca bahwa informasi yang disampaikan itu benar. Jadi kita harus menggunakan kata-kata meyakinkan untuk pembaca agar mereka yakin bahwa informasi yang dibawakan itu adalah benar. Sudah pada paham? Sudah. Oke, kita lanjut. Ciri-ciri teks eksposisi. Ada yang tahu ciri-cirinya apa? Tidak. Oke, Saudara Sally, apakah Anda berkenan untuk membacakan ciri-cirinya? Pertama, bersifat informatif dan ilmiah. Yang kedua, mengandung pendapat dan fakta. Yang ketiga, bahasa yang digunakan baku dan logis. Yang keempat, tidak bersifat mempengaruhi emosi, tapi mengajak berpikir. Yang kelima, biasanya menggunakan kata hubung logis karena, oleh, sebab itu, selain itu, dan namun, DSB. Oke, tepuk tangan buat Saudara Sally. Nah, jadi ciri-ciri teks eksposisi itu bersifat informatif dan ilmiah. Yang kedua, mengandung pendapat dan fakta. Jadi tidak boleh mendengarkannya dari orang lain, kita harus melihatnya secara langsung. Yang ketiga, bahasa yang digunakan baku dan logis, tidak bercampur dengan bahasa daerah seperti bahasa Sunda, bahasa Jawa, Jambi, harus berbahasa Indonesia. Terus tidak bersifat mempengaruhi emosi, tapi mengajak untuk berpikir. Jadi tidak mempengaruhi seseorang, namun mengajak untuk berpikir. Paham? Paham. Yang keempat, biasanya menggunakan kata hubung logis. Saudara Bilkis, apakah Anda berkenan untuk menyebutkan kata hubung? Iya. Yang dimaksud dengan kata hubung contohnya seperti karena, oleh, sebab itu, selain itu, namun, dan lain sebagainya. Oke, tepuk tangan. Nah, harus ada kata hubung yang telah disebutkan tadi. Sudah pada paham? Sudah. Mari kita lanjut. Struktur teks eksposisi. Ada yang tahu strukturnya apa? Tidak. Oke, saudara Depa sebutkan strukturnya. Bagian penjelasan teks
argumentasi, alasan dan fakta yang mendukung pendapat, penegasan ulang, kesimpulan atau penghayatan pendapat awal. Oke, tepuk tangan. Jadi di struktur eksposisi itu ada tiga bagian, yaitu tesis, argumen, penegasan ulang. Tesis adalah pendapat awal penulis tentang suatu topik, sedangkan argumen adalah alasan dan fakta yang mendukung pendapat. Penegasan ulang adalah kesimpulan atau pernyataan pendapat awal. Sudah pada paham? Sudah. Oke, kita lanjut. Jenis-jenis dan eksposisi. Sebelum kita lanjut, mari kita tepuk semangat terlebih dahulu. Tepuk semangat. Semangat. Yang lain biar semangat. Kita tepuk fokus. Tepuk fokus. Dilihat, didengar, dipahami. Fokus. Oke, kita lanjut. Jenis-jenis dan eksposisi. Jenisnya ada 5, yakni eksposisi definisi, eksposisi protes, eksposisi ilustrasi, eksposisi perbandingan, eksposisi pertentangan. Ada yang tahu eksposisi definisi itu apa? Tidak. Saudara Haifa, apakah Anda berkenan untuk membacakan apa itu teks definisi? Penjelasan pengertian suatu hal. Oke, jadi menjelaskan pengertian suatu hal atau menjelaskan definisinya. Eksposisi protes menjelaskan cara, proses atau terjadinya sesuatu seperti tutorial. Paham? Paham. Oke. Eksposisi ilustrasi memberikan contoh atau gambaran, jadi memberikan suatu teks yang ada contohnya dan gambarannya. Paham? Paham. Oke. Eksposisi perbandingan membandingkan dua hal, yakni membandingkan dua hal yang hampir sama. Paham? Oke. Eksposisi pertentangan menjelaskan hal yang berlawanan, jadi hal yang berlawanan dijelaskan. Oke, paham? Kita lanjut. Coba berikan contohnya dulu. Contoh dari eksposisi, mau itu definisi, proses, ilustrasi, perbandingan atau pertentangan. Contoh kalimatnya seperti apa? Bebas mau yang mana aja. Eksposisi yang mana aja yang mau Eksposisi dijelaskan proses. kalimatnya. Proses. Enggak. Nah, eksposisi proses. Jadi menjelaskan suatu cara, misal pembuatan cara membuat mie, misal kan mie-nya udah ada ini kotak. Mie misalnya, nah kita siapkan panci di atas kompor, masukkan air 300 ml dan masukkan mie-nya, tunggu 30 detik dan iriskan. Ya, terus. Iriskan, lalu siapkan ke mangkok, tambahkan bumbu dan siap disantap. Itu termasuk eksposisi proses. Oke, sip, makasih. Lanjut. Contoh teks eksposisi. Ini Ada ada eksposisi apa? Jenis apa? definisi. Definisi. Oke, lanjut. Judul manfaat membaca buku. Tesisnya membaca buku merupakan kegiatan yang sangat penting dan memberikan banyak manfaat bagi perkembangan di seseorang. Kita buku notifikasi memberikan informasi faktual tentang berbagai topik. Jadi argumen itu, tesis itu adalah menjelaskan tentang pengenalan sesuatu teks. Penegasan kesimpulan yaitu membaca buku juga dapat menjadi sumber hiburan dan refleksi
Kalau membaca buku. Kalau baca buku. Oke, coba simpulkan dari contoh kalimatnya. Menurut bahasa sendiri, disimpulkan buku itu tadi kan disebutkan buku itu menambah wawasan, terus memberikan banyak hal-hal baik untuk orang-orang yang membacanya. Coba simpulkan dari kalimat itu dari awal sampai akhir seperti apa maksudnya. Kenapa mau memberikan contoh tentang pentingnya membaca buku ya dari ya? Nah, kenapa mau memberikan contoh itu? Ingin memberikan gambaran apa nih si pembuat kalimat ini? Jadi membaca buku bisa memperkenalkan wawasan dan buku adalah jendela dunia. Ini enggak kalimat mengajak enggak untuk orang-orang ini? Enggak, yang tadi ditulis menurut Anissa itu hanya sekedar mengenalkan ke orang aja atau mengajak juga? Mengenalkan ke orang saja bahwasanya buku itu ilmu pengetahuan yang sangat penting. Buku itu isinya fakta atau opini? Buku ini isinya fakta. Ada opini juga enggak? Ada opini, ada fakta. Kalau buku yang jenisnya fakta itu buku apa? Buku Bisa. Terus buku apa lagi? Pelajaran. Terus buku tentang agama. oh ya, itu masuknya fakta. Nggak boleh ada-ada. Kalau yang termasuk buku yang opini itu contohnya apa? Puisi, novel, Terus cerita pendek, cerpen, terus dan lain sebagainya. Oke, sip. Lanjut. Nah, kesimpulan memberikan informasi atau pengetahuan menggunakan bahasa baku bersifat fakta serta bersifat objektif dan tidak memihak. Teks eksplisit juga harus memiliki belasan dan fakta yang jelas agar informasi yang akan disampaikan dengan baik. Jadi tidak memihak dan harus bersifat fakta.